Halo guys, kembali dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di sini kita memasuki modul ketiga mengenai Crypto Investing Guide yang bertitul Men Lie, Women Lie, Numbers Don't. Jadi apa sih makna dari judul Men Lie, Women Lie, Numbers Don't? Jadi di sini kita kembali lagi ke teori ekonomi, di mana ketika returnnya itu jauh lebih baik, kamu memarkir uangmu pada suatu aset daripada kamu membuka suatu bisnis real yang akhirnya berujung pada kerugian. Opsi pertama ini jauh lebih baik daripada opsi kedua. Kenapa? Memang kedua ini, saya dapat temen, saya dapat relasi, saya dapat experience, saya dapat petuah hidup, saya dapat pelajaran hidup. Tapi in the end of the day, di dalam ekonomi, itu selalu diukur ya, dengan untungnya berapa. Instead of pengalaman pribadi dan lain sebagainya. Karena memang mungkin berinvestasi pada aset yang terukur dan diparkir di situ, itu memang returnnya sometimes jauh lebih baik daripada kita membuka sesuatu yang real, yang endingnya bisa membuat kita mengalami kerugian. Karena memang kalau kita lihat ya dari perspektif investasi, ini sangat fair ya, menang atau kalah, untung atau rugi dengan perspektif uang. Jadi tidak ada ya yang, ini adalah ini adalah ini, saya memperoleh ini. Selalu untungnya berapa? Kamu menang atau kalah, kamu untung atau rugi. Nah, itulah adalah investasi. Jadi kita lihat aja ya beberapa aset yang mengalami kenaikan beberapa dekade sebelumnya, di mana di sini 2 dekade terakhir tidak ada aset ya yang mengalahkan performance dari Bitcoin, di mana sejak tahun 2010 Bitcoin ini naik lebih dari 8 juta %. Kita lihat juga aset yang lain, di mana di sini emas ya, dari 2010 emas hanya mengalami kenaikan 100% atau 2 kali lipat, yang mana juga good ya buat against the inflation. Dan yang ketiga ini adalah S&P 500 dari 2010 naik 371%, yang mana S&P ini adalah benchmark untuk pasar saham di dunia. Jadi dengan Men Lie, Women Lie, Numbers Don't ya, secara prinsip ekonomi, misalkan lagi di tahun 2010 kamu berinvestasi pada 2 aset nih pilihannya ya, emas atau S&P ya, kamu sama-sama memasukkan 100 juta. Di emas, asetmu akan menjadi 200 juta. Di S&P, uang kamu akan menjadi 370 juta. Sementara kalau teman-teman di Bitcoin, investasinya dari 2010, nilai kalian akan menjadi 8 triliun rupiah. Ya. Dan banyak juga teman-teman kita di Indonesia yang ada di pathway ini dan memperoleh financial freedom seangka ini dari pilihannya berinvestasi di Bitcoin. Dan saat ini pula ya, Bitcoin ini jadi rebutan ya, BlackRock, Bitwise, WisdomTree, Fidelity, Invesco, dan beberapa company-company lain yang memiliki aplikasi untuk Bitcoin ETF. Jadi memang Bitcoin ini sebagai aset sekarang sedang sangat diperebutkan sebagai emas digital oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Jadi secara data historis ya, ada kemiripan ya Bitcoin ya dengan gold sebelum ETF disahkan, di mana setelah disahkan di 2004 ya market cap-nya ini dari 1 triliun US dollar ke 13 triliun US dollar. Kenaikan yang sangat signifikan untuk gold ya. Jadi ini pun juga memiliki chance untuk direplikasi Bitcoin, yang mana disebutkan sebagai emas digital. Dan secara official kita mengungkapkan at some point Bitcoin ini akan ke 300.000 sampai 500.000 US dollar. Dan ini adalah ilustrasi ya Bitcoin dengan 20 triliun US dollar market cap. Jadi secara perhitungan matematis, apakah ada alternatif investasi lain? Apakah itu teman-teman buka bisnis real yang memang bisa ya possibly mengalahkan returnnya Bitcoin? Jadi kalau enggak, mungkin secara opportunity cost ya mungkin ya ini jauh lebih baik untuk berinvestasi saja dan memarkir uang kalian. Memang tidak ada certainty ya di dalam investasi, tapi bukankah terlambat itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali? Saya Kali Masada dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di modul selanjutnya.